Dalam hati tuh setannya bilang gitu, lu finansial belum bagus, sosokan masuk Islam. Kalau orang kan yang masuk Islam mungkin apa sih namanya, dia udah punya duit, dia S2, S3. Gue enggak sama sekali. Gue gimana bertahan hidup gue nih? Wah, tapi di depan mata hidup gue bakal susah nih. Ya itu karena Ustadz Yusuf Mansur itu bilang, kan dia malah di dalam penjara. Ya kan? Dia di dalam penjara, dia punya utang. Kalau gue masih mending nggak di dalam penjara. Berarti gue bisa lebih baik dong. Iya. Megang janjinya gitu. Kalau yang gue bilang itu pasti terjadi. Gitu. Dan emang dari dulu ditutup, pintu manusia tuh ditutup. Jadi ya udah, lu susah, minta sama gue. Jangan minta orang lain. Nggak ada yang gue kasih ke lu, nggak ada nolongin lu. Tapi sekarang udah ada. Kok gue 7 tahun begini banget, Nabi aja punya keluarga, kok gue nggak punya ya? Selamat datang di Rukun Podcast. Gue ngeliat Islam tuh keren ya, di luar negeri Islam juga keren loh gitu. Nggak berhijab tapi dia rasa kemanusiaannya tuh ada. Nggak langsung ngejudge, lu harus berhijab, elunya aja yang salah. Lu yang salah nggak mau berhijab gini-gini, kayak nggak mikir gitu. Latar belakang dia selama ini apa, dari kecil dia gimana, kan proses. Iya, proses. Gak bisa langsung lu jebret lu salah ya. Itu mah tergantung lu aja gini. Coba dia dari posisi. Belum tentu dia bisa ngejalanin juga. Dengan masalah yang berbeda-beda tadi kan. Terus misalnya ada orang bilang, oh lu kok ngerakuin dosa ini, ngomong lu aja bagus. Ya coba deh, lu dikasih kesempatan melakukan dosa itu, lu belum tentu bisa nolak juga kok. Gitu, jadi jangan langsung nilai dari hijab nggak hijab gitu. Walaupun emang beneran yang hijab. Iya, maksudnya secara aturan kita sama-sama tahu lah ya gitu. Tapi perjalanan proses orang itu yang sangat berbeda-beda gitu. Itu kenapa juga sih sebenarnya Rukun channel kita kan ada beberapa narasumber sebelumnya juga tidak berhijab. Karena kita pengen mengajak seseorang untuk hijrah itu tanpa harus dengan paksaan sih. Karena kan mu'alaf juga nggak boleh dipaksa kan? Lu dipaksa kan? Enggak kan? Gitu. Enggak. Pengennya dipaksa tapi nggak ada yang maksa. Nggak ada yang narik juga ya? Ya itu malah lebih bagus dong. Artinya menemukan hidayah, menemukan panggilan Tuhan, panggilan Allah ya sesuai dengan kemauan sendiri gitu kan. Malah kesel tuh sama temen yang tadi mancing masuk ke Islam, dia nggak hilang. Kok nggak? Gue nggak diajarin ya. Gue belajar sendiri. Cuman emang, oh ya udah ternyata ya udah nggak ada, lo malah lebih baik. Maksudnya mungkin penerapan dia beda frekuensinya, jadi Allah juga misahin juga. Nanti takutnya kalau sama tuh lu masuk Islam gara-gara dia nih gitu. Dengan pemikiran dia malah aku jadi nggak nyaman sama Islam juga. Selama ini aku nggak belajar sendiri dari YouTube. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kalau keponya gue nih gini, lu kan dari 2014 akhir nih Mbak, sampai sekarang, gimana? Lu masih bertanya-tanya, masih kepo-kepo, atau merasa ada yang bikin ragu? Enggak. Sama sekali? Enggak, sama sekali. Pertama-tama tuh gue masuk Islam butuh duit, ya kan? Keluar dari rumah nggak bawa apa-apa, nggak bisa sholat. Sampai keluar juga dari rumah? Pasti keluar, karena kata Ustadz yang di Menteng tuh, kalau punya masalah sholat aja. Bingung dong, gue punya masalah butuh duit, butuh apa, gue suruh sholat gimana sih? Ya kan? Ya ada usaha ikhtiarnya juga dong, gitu kan? Suruh sholat aja, ya udah. Berarti gue harus cari tempat sholat di mana nih, ya kan? Nggak ada duit buat ngekos, nggak ada. Nonton YouTube dulu, ya kan? Di musola kalau lagi numpang sholat, tuh kan? Dalam hati gue banget alim sini, sholat dulu, gitu. Nonton Yusuf Mansur. Masya Allah. Karena itu bahasnya duit. Walaupun banyak yang nggak suka, bodo amat karena. Perspektif lagi kan? Iya, gue sendiri merasakan itu bener. Sedekah sekian dapat sekian, ini sekian dapat sekian, bener. Daripada gue minta sama dukun, minta sama maaf ya, kerja yang nggak bener nanti diomongin lagi. Sekarang ngomong di jalan Allah yang kayak gini disalahin juga, masa mau minta tolong sama siapa, lu juga nggak nolongin gue. Ini suka ngejudge aja ya kita netizen Indonesia deh. Dari awal sama Ustadz Yusuf Mansur di YouTube. Terus ya banyak semuanya, cuman lebih ke Ustadz Yusuf Mansur. Sampai sekarang. Jadi kalau apa-apa ada susah apa-apa, ya udah begitu caranya, ya sedekah ya apa. Ini bukannya ria ya. Iya. Ini buat bertahan hidup. Dengan sedekah lagi kan?
Iya. Masya Allah. Sedekah dulu nyoba sedekah 1 juta, bener gak sih dapat 10 juta? Ya, Sedekah bener, 1 juta ya? Gede bener. juga loh itu. Enggak, ini bukan ria, maksudnya kan kata Ustadz dapatnya 10%, 10 kali lipat minimal. Ya karena aku yakin Dapat. terjadi. Dan ikhtiar juga kan? Ikhtiar. Enggak. Oh enggak? Enggak. Masya Allah. Kan belum dapat kerja. Dapat kerja. Jadi coba baca ini. Ikhtiarnya paling nahan batin aja. Sabar. Iya. Ikhtiarnya nahan batin. Biasalah namanya manusia pasti kan nggak mungkin hidup sendirian. Dengan berbagai macam karakter. Ya udah, jadi berusaha berkolaborasi gitu. Itu apa sih tadi itu apa tentang sedekah ya? Iya, sedekah 1 juta terus bisa dapat 10 juta. Gimana caranya? Nungguin aja di rumah, kita baca Quran apa segala macem. Bener. Tiba-tiba nggak disangka-sangka tuh dari mana? Tiba-tiba jual mobil. Orang tua jual mobil, dikasih jret gitu. Jadi itu bisa buat modal hidup selanjutnya. Gitu. Nyoba lagi dong, ketagihan dong, ya kan? Yang penting nggak judi. Gitu kan? Ada aturannya, ada hadisnya, ada di Quran juga ada kok. Apa tuh? Kalau misalnya kita berbuat kebaikan, kita bersedekah itu dibalas. Ya. Seperti pohon yang banyak cabangnya, banyak rantingnya, itu tuh kita akan dapat banyak ya sesuai dengan pikiran lu lah waktu itu. Iya, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Iya. Jadi kalau kita mikir, gue sedekah nggak minta apa-apa, ya udah. Berarti lo emang nggak minta apa-apa. Tapi kalau Allah kan senang diminta, menurut gue pribadi ya. Karena gue minta sama siapa? Kalau nggak minta sama Allah, minta sama siapapun nggak dikasih. Orang tua pun yang misalnya judulnya ada, kalau nggak mau ngasih, nggak mau ngasih, terus mau minta sama siapa? Ntar kerja yang nggak benar nanti jadi omongan. Ntar bilangnya menzolimi perempuan lain. Sekarang minta sama Allah aja, yakin sama Allah aja, bener kok dikasih. Gitu. Masya Allah. Tapi lu merasakan ada karena perbedaan keyakinan di keluarga segala macam, ada pertentangan gitu nggak? Dulu. Waktu ya, pertama-tama masuk Islam ada. Terus maksudnya lu pasti kan akan mengantisipasi tuh namanya kita kan beragama dan berkeyakinan di Indonesia kan cukup sensitif ya. Apapun keyakinannya gitu kan. Ketika hijrah atau transfer, bursa transfer gitu kan. Gimana waktu itu perasaan maksudnya bagian komunikasi sama keluarga? Takut merasa aduh gue nggak tahu diri ya. Apalagi ini banyak banget sih yang ngalamin finansial belum mantep. Udah so-soan masuk Islam loh. Oh gitu? Ya, dalam hati tuh setannya bilang gitu. Lu finansial belum bagus, so-soan masuk Islam. Kalau orang kan yang masuk Islam mungkin apa sih namanya? Dia udah punya duit, dia S2, S3. Gue enggak sama sekali. Gue gimana bertahan hidup gue nih? Nah, terus kenapa lu akhirnya mau dengan konsekuensi yang kelihatan banget tuh? Maksudnya kan lu tahu nih, oke, nih Islam bener nih gitu kan. Masalah ketuhanan juga lu udah yakin gitu kan. Wah, tapi di depan mata hidup gue bakal susah nih. Ya itu karena Ustadz Yusuf Mansur itu bilang. Kan dia malah di dalam penjara. Ya kan? Dia di dalam penjara, dia punya utang. Kalau gue masih mending gak di dalam penjara. Berarti gue bisa lebih baik dong. Iya. Endingnya. Iya, benar. Keyakinannya udah kayak gitu. Kalau Ustadz Yusuf Mansur kan dalam penjara, sedekah sama semut waktu itu. Terus dapat nasi padang. Oh, gue kalau nggak punya duit gue sedekah sama binatang berarti nih. Ya, gue ikutin aja semuanya, gue ikutin. Akhirnya sampai sekarang masih baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan semakin yakin lah ya. Maksudnya nggak ada keraguan sama sekali sepanjang perjalanan menjadi seorang mu'alaf. Pasti ada. Seorang muslim. Apa tuh? Ya kalau misalnya ya Allah, gue kok gini amat ya, nggak ada yang bantuin, apalagi yang lingkungan Islam tuh jarang, banyakan banyakan non muslim. Lu tinggal di mana kan sih? Malu, lu udah Islam masih minta tolong sama gue. Gitu. Tapi mindsetnya juga kan mungkin berbeda-beda tadi kan, perspektif pandangan. Tapi lu tinggal di mana sih, Mbak? Di Tanjung Priuk. Oh, emang minoritas ya? Enggak, ya kan itu yang kenal-kenal, bukan berarti tinggal di situ terus apa namanya? Semuanya kenal kita, ya kan? Benar. Gitu. Nah, waktu lu belajar Islam kan mulai ketika lu convert gitu kan, lu login nih gitu kan. Berarti kan udah mulai belajar sholat, lu belajar tadi sodako, YouTubean gitu.
Itu benar-benar murni akhirnya otodidak nih ceritanya. Belajar online sendiri gitu. Murni, nggak ada yang bantuin. Sama sekali. Nggak ada. Kan lingkungannya lagi nggak kerja, nggak kuliah. Aduh, udah kayak apa gue bertapa di dalam kamar. Ya kayak gitu. Orang-orang kan pada kerja, pada kuliah. Gue bener-bener kayak anak baru tobat gitu deh. Gimana nih, gue nggak ada. Kalau bandel tuh ya udah full gitu, nggak belajar, nggak apa. Jadi nggak ada pegangan, gue harus gimana. Bener-bener dituntun untuk harus dengerin Ustadz Yusuf Mansur. Dan itu pun nggak ada yang ngajarin ya, lu ketemu sendiri nih Ustadz Yusuf Mansur nih. Ada. Oh, ada. Teman. Udah gitu temennya asal hilang gitu aja kayak yang itu tuh. Beda lagi nih orangnya. Jil, gue mau kerja dulu ya. Ya lu mau nggak nemenin gue lagi pusing gitu kan. Iya lu nonton aja ini orang yang tahajud apa kisah Ustadz Yusuf Mansur tahajud. Dari situ tahu Ustadz Yusuf Mansur. Sekarang udah temennya nggak tahu kemana. Mungkin hidayah lewat lu itu adalah ya hanya orang sekelibet memberikan nasihat, habis itu hilang biar lu belajar dan sendiri. Meyakini diri sendiri ya. Semedi di dalam kamar. Tapi ya ada aja tuh rezeki buat makan, buat apa itu ada aja. Masya Allah. Lu tuh sebenarnya ya dari cerita kayak gini tuh cukup filosofis tau Pak. Iya. Filosofis kenapa? Ajaran Islam tuh benar-benar ajaran masalah yakin kan. Iya. Masalah rezeki juga kan. Kalau misalnya gue nggak kerja gimana? Masih berharapnya tuh bukan sama Allah, berharapnya tuh misalnya kayak nggak mungkin lah gue dapat rezeki kalau misalnya kalau gue nggak bekerja keras banget segala macem. Ada di sisi lain ya. Ada ini perkataan yang quotes yang menarik nih, Arif Nafsaka gitu. Istirahatkan dirimu dalam urusan duniawi, apa yang sudah Allah atur tidak usah kau ikut campur. Benar. Berarti benar-benar ya udah yang seperti yang lu lakukan sekarang nih, itu filosofis banget sih itu. Pengennya juga gue jadi orang kerja, pengennya juga gue bisa nggak filosofis gini, tapi emang pintunya ditutup sama Allah. Udah ke gue aja. Buat lu belajar kali. Buat gue belajar, iya. Nggak ada yang nolong, nggak ada yang peduli gitu. Kayak gitu, malah yang sama kita satu rumah pun nih, kan dulu kan nikah sama suami. Itu ya satu rumah tapi nggak sepemikiran gitu. Ya kan? Tapi muslim juga waktu itu suami? Iya, dia mualaf juga. Oh, mualaf juga? Masya Allah ya. Dia mualaf tahun 2018. Oh, duluan lu berarti ya? Gini, lu tuh manggilnya Kak Astrid apa Kak Acit? Enak manggilnya Kak Astrid apa Kak Acit? Apa aja. Ya Kak Astrid, gini nih Kak Astrid. Waktu lu login, ada nggak yang ngajak untuk udah balik lagi dah, nanti gua bantuin? Oh ada. Itu mantan suami. Balik lagi lah gitu. Oh dia akhirnya balik lagi? Enggak. Dia kan waktu itu belum Islam. Oh. Pusing nggak kisahnya? Iya rumit banget ya. Jadi sesama mualaf gitu kan, nikah. Iya. Nikahnya dulu pas Kristen. Nikahnya sesama Kristen. Terus gue masuk Islam. Oke. Terus orang-orang bilang itu udah nggak sah. Sah. Ya, lalu terus gue gimana? Gue nggak ada. Gue mau kemana lagi? Iya. Lu nggak ngerti main gak sah aja. Lu mau nampung gue emang. Sekarang orang ngomong jangan. Lu cuma ngomong doang tapi nggak ada solusi buat yang lo omongin. Itu paling gimana ya? Enak banget lu ngomong, lu jalanin aja sendiri. Gitu kan, maksudnya lu nggak bisa ngerasain apa yang orang lain jalanin, jadi jangan asal ngomong aja gitu. Ya udah akhirnya gue jalanin dulu perbedaan agama itu, terus lama-lama gue bilang kayaknya kita udah nggak bisa, udah beda. Lu yang bilang? Akhirnya dia nggak mau masuk Islam, terus dia dapat masalah sendiri, baru dia dengerin Islam itu, karena dia juga bingung masalahnya gue mau gimana ya. Gitu, baru dia mau mualaf. Tahu deh sekarang masih mualaf apa enggak. Tapi so far akhirnya lu tetap alhamdulillah nih ya, tetap istiqomah dengan perjalanan hidup yang cukup mix banget tuh. Iya pokoknya kalau gue pribadi tuh ngebuktiin aja sih. Dari gue nggak punya duit sampai gue ya lumayan lah, maksudnya ada pekerjaan, punya pegangan pada manusia pada umumnya, megang janjinya gitu. Kalau yang gue bilang itu pasti terjadi, gitu.
Dan emang dari dulu ditutup, pintu manusia tuh ditutup. Jadi ya udah, lu susah minta sama gua. Jangan minta ke orang lain. Nggak ada yang gua kasih ke lu, nggak ada nolongin lu. Tapi sekarang udah ada. Saudara, teman, bukan saudara, maksudnya orang jauh tiba-tiba narik gua di keluarga. Gitu. Walaupun ada keluarga gua ada juga. Keluarga kandung gua ada, nggak ada masalah apa-apa juga, cuman perbedaan agama doang. Biasa itu mah. Perang dingin biasa. Ya, ngomongnya sih biasa padahal rumit juga tuh. Nah tiba-tiba ngikutin kata Ustadz nih, kalau mau punya keluarga kan gue 7 tahun lebaran sendiri. Ya kan, sama suami juga, tapi dia kan nggak ikut merayakan. Dia Islamnya Islam gitu aja gitu. Nah kok gue 7 tahun begini banget, Nabi aja punya keluarga, kok gue nggak punya ya. Akhirnya bacalah amalan-amalan punya keluarga gitu kan, nonton Habib ini, Habib itu. Baca nih, oh iya. Ya bener, tiba-tiba ada temen dari udah gak ketemu lama, nelpon segala macam kisahnya, tahu-tahu ibunya ngajak tinggal di rumahnya. Masya Allah. Gitu. Padahal gue kontak gak punya, berhubungan sama orang juga enggak. Udah kayak manusia aneh yang ngurung diri di kamar, stres gak tahu mikirin apa. Belajar aja. Belajar itu. Nonton YouTube aja tiap hari. Kuotanya udah Allah kasih. Makanannya ada. Terus pas ngerasa wah kayaknya gue harus jalan hidup kayak biasa deh, ini udah siap nih menghadapi hutan rimba. Baru keluar sekarang ini gitu. Tahun berapa? Baru-baru ini? Iya, baru setahun. Baru setahun keluar dari kehidupan yang begitu-begitu aja. Berani deh gue keluar. Ya udah, akhirnya kerja segala macam kayak orang biasa deh sekarang. Gak semua lo bisa menjalankan ujian begitu tuh. Yang keluar rumah cuman yang penting gue keluar rumah ke Alfamart kayak kemana kayak gue biar kayak orang. Iya. Karena ini banget gitu, bingung banget harus gimana. Masalah agama ini. Akhirnya sekarang udah berani. Karena udah bisa nyari duit sendiri, udah tahu ternyata pas kita susah tuh orang-orang yang ngejudge kita jelek tuh nggak bantu kita juga. Ngapain gue harus mikirin dulu kan, dipikirin banget. Akhirnya sekarang ya udah kayak enak aja gitu, ngejalanin apa aja udah enak karena udah tahu pasti Allah nolong. Mau ada masalah apa ya udah Allah nolong. Apalagi kalau nggak ada yang bantu. Ya berarti memang udah Allah yang mau nolong. Iya. Gitu. Itu tuh memang settingannya lu tuh udah gak usah berharap sama manusia dah. Berharapnya sama gua aja, sama Allah gitu maksudnya. Yang penting air wudhu ada, tempat sholat ada. Sok banget ini ya, suci. Emang bener. Iya emang bersujud lah kan gitu ya. Ya baca ini, baca itu pasti ada. BTW nih, apa ibadah apa yang paling lu sulit jalanin selama 7 tahun 8 tahun terakhir? Sulit. Yang kan lu kan bener-bener otodidak nih, belajarnya bener-bener online segala macem untuk ngejalanin puasa tuh. Kan puasa sebulan tuh. Itu tahu. Sulit tuh ya. Buka puasa segala macem aman tapi. Puasa bisa, cuman males aja gitu. Masih Belum terbiasa dari kecil. Ada sih orang yang mualaf langsung bisa puasa, bisa apa, ya udah itu dia keahlian dia. Gua enggak. Yang Islam dari lahir aja kalau udah masuk bulan puasa juga pada lemes semua kan. Iya. Itu puasa. Iya bener kan, maksudnya jujur banget kan. Ada yang bahkan juga banyak kok yang nggak puasa juga pada akhirnya. Tadi kan tergantung keimanan masing-masing, perjalanan hidup masing-masing, bener sih. Apalagi yang mualaf kan gitu kan. Kaget banget nggak tuh waktu puasa? Aduh lapar banget nih 12 jam atau 10 jam gitu. Lumayan, diem aja di ruangan AC. benar. Ya kan adaptasi dulu. Ya kan nanti baru bisa ini apa menyesuaikan gitu. Adaptasi di ruang AC dulu dari sahur sampai buka. Loh, gak kemana-mana juga itu ya? Iya, gak kemana-mana juga. Mandi, biasa itu kan bikin seger gitu ya. Benar. Menarik. Sampai kayak yang orang bilang kalau misalnya sikat gigi tuh nggak sah gini-gini pakai odol. Bodo amat tunggu lagi belajar. Orang lagi belajar masa dikomplain mulu ya. Jadi malas. Jadi malas sekalian ntar deh. Karena kan makruh, kalau makruh kan berarti bukan tentu itu membatalkan puasa. Masih ada perdebatan, itu masih aman sih sebenarnya.
Tapi ini juga dari cerita lu tuh ini ngebuka, termasuk gue ya yang lahir sudah Islam ya, bahwa ya sebagai seorang Muslim, satu, kita memang nggak boleh menjustifikasi orang lain, apalagi dari looks, apalagi dari keyakinan, apalagi dari perspektif ya. Lu tuh harusnya begini. Ternyata kan setiap perjalanan orang berbeda-beda. Itu juga ngebuka nasihat buat gua juga sih sebagai Islam dari lahir kan. Seperti yang lu ceritakan tadi. Yang kedua ya ngebantu orang sih, itu juga harusnya kan menjadi apa ya, kewajiban kita sebagai umat Muslim. Justru itu kan ada ajarannya gitu kan ya, berbuat baik kepada sesama, saling mengingati dalam kebenaran, menasehati dalam kebenaran juga. Ya itu mungkin dari masukan buat sahabat rukun juga nih. Kalau lu misalnya kan punya kelebihan, kalau lu bisa bantu orang ya bantu gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa ya apa sih yang bisa kita support, doa kek apa kek gitu ya. Lu mau ngasih pesan nggak buat sahabat rukun nih tentang perjalanan kisah hidup lu ini Kak? Pesannya? Kalau kisah hidup lu nggak sama orang lain, ya nggak apa-apa. Berarti emang itu jadi pengalaman lu. Jangan, gue nggak sama ini gue minder, gue nggak sama lu, gue tuh kayaknya aneh banget. Nggak, jangan begitu gitu. Itu aja sih. Sama kalau misalnya kayak ada nih, kebetulan kan kita tuh kan kayak mirip-mirip 1:5.000 orang misalnya. Ini kan ada 270 juta orangan nih. Mirip kisahnya kayak hidup lu yang ibaratnya dia pingin belajar sendiri, terus merasa pingin mendapatkan keyakinan terhadap pikiran dia soal keyakinan di Islam. Tuh gimana cara mungkin mempermudah atau meyakinkan diri dengan posisi mirip seperti yang lu jalanin waktu dulu? Biasanya, ini menurut pribadi ya, bukan nggak ada penelitian bener apa enggaknya. Nanti murid itu akan nemuin guru yang kisahnya mirip sama dia, frekuensinya sama, jadi dia suka. Tergantung kisahnya sama apa enggak sama dia gitu. Jadi cara dia ngajar, cara kita suka sama guru itu yang lagi, ini kan lagi mempelajari Islam kan, itu nanti kita bakal nemuin guru yang kisah hidupnya mirip-mirip, cara ngajarnya juga cocok sama karakter kita. Udah pegang aja itu satu gitu. Jangan terpengaruh sama yang bukan hidup kita tapi kita dengerin dia, jadi kayak nggak sinkron gitu. Nah, jadi kita malah ketakutan. Ya gimana nggak ketakutan, orang kisah hidup dia beda, kita ikutin aja yang kisah hidupnya sama kita. Gitu. Itu aja sih. Terus biar istiqomah sampai sekarang dan semakin yakin sama Islam gimana? Harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Kayak kita ngerasa percaya sama tuh orang gitu. Kadang kan kita kayak, lu nggak ada buat gua nggak ini. Gue udah nyoba begitu juga, gue nggak mau percaya sama lu. Tapi yang dunia nggak bagus yang gue jalanin juga nggak nolong gue juga. Iya. Jadi gue larinya ke Allah lagi juga. Udah nyoba gitu, nggak mau ngikutin ustadz lu, nggak ada buat gue. Tapi yang aliran-aliran yang maksudnya yang nggak bagusnya nih yang gue jalanin juga nggak nolong gue juga. Jadi ya udah, jadi gue balik lagi ke situ lagi. Balik lagi ke Allah lagi, minta tolongnya gitu. Jadi istiqomah gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya, maksudnya belajar istiqomah, masih belajar istiqomah juga gitu. Ya sama-sama lah, kita kan juga yang lahir dari Islam dari lahir juga istiqomahnya kan luar biasa belajarnya ya. Jangan kira loh Kak, kalau misalnya orang Islam dari lahir pasti bagus agamanya, ibadahnya, itu menjadi tujuan, bukan menjadi ujian setiap orang. Setiap orang menjalanin dan tidak menutup kemungkinan justru yang mu'alaf bisa jadi lebih baik. Justru yang Islam juga mengejar kebaikan itu sendiri. Ya, kita berdoalah semoga obrolan kita dengan sahabat rukun ini bermanfaat lah ya. Amin. Biar kita juga punya dampak kebaikan yang mungkin kita sendiri dari segi ngobrol ini kita tidak sadari ada orang yang ternyata mendapatkan positifnya dari obrolan kita gitu. Thank you loh Kak Astrid udah sharing sama sahabat rukun. Sama-sama. Lu nggak takut dihujat kan? Tapi niatkan. Gue juga sering dihujat so Kak. Bagaimanapun pasti akan ada juga sih sisi negatif positif. Kita ambil yang positif aja dah. Balance ya. Balance aja biar balance hidup. Pasti kan ada yang suka, ada yang benci. Betul. Ya udah mau gimana lagi. Betul. Kita nggak bisa menghimpun itu semua. Kita nggak bisa memaksakan perspektif orang lain gitu kan. Thank you Kak Astrid. Ya, sahabat rukun juga terima kasih banyak udah menonton sharing kita di depan rumah rukun ya. Di Rukun Podcast. Jangan lupa untuk subscribe,
like, komen, dan di-share. Kalau ada saran, masukan yang positif buat kita sebagai media, silakan komentar tuh di deskripsi kita juga ada informasi terkait nomor yang bisa dihubungi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rukun Podcast.